Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzafir Farm dan kita akan daily vlog teman-teman. Jadi sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, sama di share. Oke, kita langsung aja. Oke teman-teman, jadi jangan lupa di subscribe dulu. Aduh, burungnya ada yang lepas. Ya, gimana nangkepnya ini? Ya udah, nanti dulu lah, kita bikin konten dulu. Jadi sesuai dengan yang kemarin saya bilang kemarin, kita akan bikinin part-partnya dari sistem koloni, dari sistem single total itu seperti apa, pemahamannya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan juga sistem cabut tempel. Jadi biar teman-teman lebih mudah mencarinya. Cuman kalau teman-teman yang belum pernah, kalau misalkan teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman, jadi notifikasinya muncul, jadi teman-teman enak nontonnya untuk perkembangannya gitu. Oke, jadi yang dinamakan koloni itu seperti ini teman-teman. Ini kita step pertama ya. Step pertama, insya Allah besoknya lagi kita bikin step pertama sistem koloni, step kedua sistem single total, step ketiga sistem cabut pasang. Oke, kita langsung aja. Jadi sistem koloni ini seperti ini teman-teman. Koloni ini untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi biar lebih paham, dan teman-teman yang sudah bergabung tapi gagal gacor, coba teman-teman diperhatikan, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang salah, mungkin teman-teman kurang paham dalam karakter burungnya, kebutuhan burungnya, kemauan burungnya. Itu juga memang harus diperhatiin teman-teman. Jadi koloni seperti ini, cangkringannya sejajar, mau bikin 4 barisan, 1 2 3 4, karena minimal koloni itu 4 burung, 4 sangkar dijejerin kayak gini. Sebenarnya kalau satu garis pun 4 burung nggak masalah, cuman karena burung saya banyak, jadi saya jejerin 2 nih, tuh 2 ya, jejerin 2 8 nih. Nah itu 3 karena nggak ada tempat lagi, ini buat jalan, khusus buat jalan. Dan ini betina, pasangannya di dalam sistem tempel. Dan di sini juga ada kandang kotak, ada kandang ternak, ada kandang kotak juga. Ini jantan betina, bawahnya juga jantan betina. Dan ini teman-teman, di sini campuran, nggak ada jantan-jantan, nggak ada betina-betina. Di sini semuanya campuran. Di sini campuran, ini betina, ini jantan, pokoknya diselang-seling. Kalau teman-teman punya mungkin betinanya cuma 1, betinanya di pinggir nggak apa-apa, di pinggir sini nggak apa-apa. Misalkan 4 jantan, nah betinanya taruh sini, gitu teman-teman. Jadi nggak usah berpengaruh, karena sepengalaman saya, banyak juga teman-teman saya yang main koloni itu jantan-jantan ada dan berhasil, ada yang koloni betina-betina ada dan berhasil, dan ada juga yang bermain koloni jantan betina seperti saya teman-teman. Karena saya beranggapan begini, rumah saya agak sempit, jadi nggak bisa luas, makanya saya gabung aja semuanya. Dan rata-rata pertama kali yang saya koloni itu yang pasti gacor betina pasti gacor. Ketika memang betinanya sudah gacor, baru saya pisah, dan itu nanti kita akan bahas betinanya. Sekarang kita bahas jantan-jantan dulu ya. Kenapa sih jantan di kolonian harus ada betina? Logikanya teman-teman, logikanya pasti bikin birahi, betul, logikanya betul. Cuman yang teman-teman harus perhatikan ini, teman-teman ngecek dimanapun para senior ketika memang koloniannya itu katanya, tanda kutip katanya, itu jantan-jantan semua. Saya aja 100% nggak percaya itu jantan-jantan semua. Pasti ada salah satu yang nyelip betina. Karena apa? Karena teori aja kita nggak bisa ngejamin kemauan dan kebutuhan burung, apalagi jenis kelamin. Yang gestang bisa jadi betina,
ya kan, yang ngawin bisa nelor, jadi nggak bisa mastiin. Bahkan pemain-pemain besar aja kayak Genduk, RHN, Salatiga, beliau aja nggak berani ngejamin burung jantan atau betina kalau belum di DNA. DNA itu juga cukup mahal ya, 300 ribuan atau 100 sampai 300 ribuan lah DNA itu. Oke, kita lanjut aja. Jadi koloni seperti ini, pakannya rata-rata saya pakai pakan rendah teman-teman. Dimulai pakai pakan rendah karena apa? Karena tujuan koloni ini untuk menaikkan birahi, dan sudah pasti birahi. Jadi tanpa pendukung pakan pun naik, birahinya pasti naik. Ini saya bukan ngejelekin yang jual pakan, enggak, tapi di sini saya cuman mau ngasih tahu nanti stepnya ada lagi ketika memang pakan tinggi. Ini step pertama kita khusus untuk penggacoran. Karena apa? Ini untuk pemilihan materi yang penting birahi sama emosinya seimbang, yang terjadi bunyi. Beda lagi kalau misalkan kita mikirnya birahi kita naikin tapi emosinya kita nggak kejar, dia nggak bakalan gacor, cuman ngeriwik, cuman tidur. Bener, karena saya udah alamin teman-teman. Jadi pakannya pakan rendah nih, cek sendiri ya. Ini jantan pakan rendah tuh, rendah semuanya lagi habis. Itu pakan rendah, ini pakan rendah habis, pakan rendah semua. Ini yang dikolonian karena pencarian materi. Sudah paham teman-teman ya? Setelah teman-teman koloni seperti ini, pasti yang terjadi awal-awal karena birahinya pasti naik, emosinya pasti naik. Birahi naik, emosi naik, enggak karuan. Yang terjadi cuman koak-koek, ngejar-ngejar, itu wajar. Ngeriwik itu wajar, karena itu hari pertama. Rata-rata burung di koloni nyaman-nyamannya itu ketika memang sudah seminggu perawatan di koloni ya. Dan kalau untuk penjemuran itu kalau koloni wajib, cuman ada beberapa burung yang tidak bisa dijemur seperti burung ini. Ini walaupun dia main koloni tapi dia nggak bisa dijemur. Dan betina yang tadi saya bilang, betina teman-teman bisa taruh di mana aja, di pojok. Ini nggak usah mesti ngikutin saya, karena yang penting teman-teman pahamin pemahamannya, pahamin step-stepnya. Kalau teman-teman sudah bisa ngebaca karakter burung, kemauan burung, kebutuhan burung, insya Allah pasti burungnya kedepannya pasti pada gacor semua teman-teman. Nah, pelarasan habis pakan udah. Ini rata-rata terserah teman-teman mau laras pagi, mau laras siang, mau laras sore, itu terserah. Di sini kita pencarian materi, dan rata-rata saya nggak pernah ngurus. Saya cuman urus itu cuman pakan, minum, sama pelarasan. Udah, nggak perhatiin. Kalau perhatiin saya itu ketika memang burung sudah gacor yang terjadi bocor, baru saya perhatiin. Nah, ketika memang waktunya dilaras nih teman-teman, ini sambil penjemuran ya, pelarasnya itu sejam. Misalkan sekalian dijemur nih, pelarasan seperti ini, tangkringannya berhadapan tuh, tangkringannya berhadapan dan teman-teman misalkan nih matahari jantan biasanya lama nggak apa-apa, cuma sih rata-rata saya 30 menit penjemuran jantan. Nah, 30 menit udah dijemur nih, kena matahari 30 menit dijemur. Nah kan saya bilang pelarasan itu sejam, udah waktunya 30 menit, teman-teman bisa pindahin di tempat adem tapi tetap tangkringannya dirubah. Tinggal kita tambahin lagi 30 menit jadi sejam. Bunyi nggak bunyi, masukin lagi ke koloni seperti ini. Bunyi nggak bunyi, teman-teman koloni lagi. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita pencarian materi. Jadi nggak usah mikirin, wah burung saya nggak bunyi, wah burung saya cuma ngeriwik, burung saya cuma koak-koek, nggak apa-apa. Dan ini tiap hari seperti ini terus, di koloni dilaras, dibantu penjemuran. Tapi teman-teman harus lihat juga penjemurannya itu burungnya mau dijemur atau enggak.
burungnya maunya dijemur berapa menit, kebutuhannya berapa menit, kemauannya berapa menit, itu teman-teman harus perhatiin. Dan ketika memang dari situ teman-teman misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di hari Minggunya seminggu sekali teman-teman petel satu ruangan satu burung. Burung ini taruh aja di ruangan dimana kayak satu burung aja, teman-teman bisa angkat, bisa petel, teman-teman baru bisa melihat kualitasnya. Dan rata-rata memang misalkan teman-teman memang sudah dasarnya punya materi burungnya, tapi bermain single, belum bermain koloni, teman-teman bisa koloni. Dan rata-rata saya di sini burung materi masuk ke koloni nggak bakalan rusak, perlu diingat, nggak bakalan rusak teman-teman, malah tambah enak, malah tambah cuek, malah tambah mentalnya lebih ada. Oke, seperti itu teman-teman ya, jadi udah paham. Nah oke, sekarang kita belajar pemahamannya tentang koloni. Pemahamannya itu seperti apa yang tadi saya bilang. Burung kolonian sudah pasti birahi. Birahinya dari apa bang? Walaupun enggak dari pakan, walaupun bukan dari pakan, birahinya bisa naik dari mana? Birahinya bisa naik karena kita ditempel kayak gini, itu birahinya naik. Yang terjadi cuma ngeriwik, tidur, males bunyi, itu udah pasti. Cuman memang ketika memang teman-teman petel, laras dulu deh, ketika memang teman-teman laras, pasti burung mau bunyi. Yang memang sudah ada materi, yang memang sudah materinya bagus, itu pasti bunyi teman-teman, jadi nggak usah takut. Dan ketika memang teman-teman petel satu ruangan satu burung nih, di hari Minggunya seminggu sekali teman-teman petel satu ruangan satu burung buat melihat kualitasnya, itu juga jangan lama-lama, itu sejam aja dan teman-teman bisa petel. Dan rata-rata ketika memang teman-teman petel itu pasti emosinya duluan yang naik, tapi teman-teman harus perhatiin, pasti 5 menit, 10 menit, 30 menit paling lama rata-rata burung mau bunyi di petel satu ruangan satu burung. Dan rata-rata durasi pasti bakalan ada yang dipangkas, maksudnya dalam arti awalnya durasi 30, yang mungkin main koloni bisa 15 detik, tapi digantikan dengan jeda yang rapet. Dan di sini rata-rata pencarian materi ini seperti apa sih pencarian materi untuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya nanti kita bahas, tapi pencarian dari sini kita ambilnya tuh yang burung nadanya udah enak, rajin bunyi, dilaras mau gacor, mau mentalnya udah ada, walaupun belum ada mentalnya, teman-teman bisa ke step selanjutnya. Tapi besok jangan lupa di subscribe dulu. Nah setelah itu rajin bunyi itu seperti apa? Rajin bunyi itu ketika memang di koloni belum mau bunyi, teman-teman petel satu ruangan satu burung di hari Minggunya seminggu sekali, teman-teman kan baru melihat kualitasnya, kemampuannya. Nah di situ teman-teman baru bisa pindahkan ke step selanjutnya. Nah mungkin itu teman-teman ya, jadi di sini nggak berpengaruh, teman-teman bisa cobain. Dan ini enaknya untuk perawatan orang-orang yang sibuk, orang-orang pekerja. Itu mungkin itu aja teman-teman, besok kita akan ke step selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.